Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat ya Bapak Ibu semua. Oke, video saya kali ini saya akan membuat video challenge yang Bapak Ibu berikan untuk sertifikasi ENSA dengan konfigurasi troubleshooting challenge use documentation to solve issue. Sebelum saya lanjutkan video yang saya akan buat, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yosi Triana, saya dari SMK Taruna Bakti Depok. Di sini saya akan membuat video konfigurasi troubleshooting challenge use documentation to solve issue challenge yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Nah, oke. Sesuai dengan pembahasannya, di sini sudah disiapkan Cisco paket tracernya dan beberapa perangkatnya, yaitu ada server dan ada 7 PC dan network load atau ISP-nya. Nah, terus di sini dengan sesuai dengan soal ya, kita akan mengikuti konfigurasi sesuai dengan soal. Nah, sebelum kita mulai, kita di sini sebelumnya completion-nya itu 0% ya Bapak Ibu ya. Dengan time setnya ini atau waktunya ini 53 menit ya. Oke. Dan mohon maaf jika video saya ini masih ada sedikit kendala ataupun masih salah. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Nah, di sini untuk objectives-nya itu atau pengerjaannya itu kita membuat konektivitas issue, identify, terus use documentation-nya, terus identify space network problem-nya, kita lihat permasalahan pada networknya, terus implement solution to network communication problems, dan verifikasi network operation. Nah, dengan background atau skenario-nya yang kita lakukan adalah paket tracer troubleshoot challenge. Ya, di sini nanti kita bagaimana kompresif error pada di addressing konfigurasi, interface activation, dan routing dan NAT. Nah, pertama kita buka Cisco-nya, terus dengan password Cisco, dengan enable secret dan dengan masuk passwordnya class, terus lalu akses connectivity-nya. Yang pertama itu kita akses connectivity pada PC-nya, terus nanti akses network device-nya dan reply to the network. Lalu ada juga dokumen the issue-nya. Oke. Di sini saya akan pertama itu setting terlebih dahulu untuk PC satunya. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu jika di video ini saya masih ada kesalahan. Sini tetap ya completion-nya masih 0%. Saya belum melakukan konfigurasi apapun. Nah, yang pertama itu saya akan setting pada PC pertama. Ya, kita bisa lihat cek IP-nya yaitu 192.168.1.153. Nah, yang dimana akan pertama ini kita coba ping terlebih dahulu, ping 192.168.1.153. Nah, ini sudah terhubung ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan ini adalah kita akan membuat telnet dengan si PC-nya nanti masing-masing dengan perintah telnet, masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, your access verification dengan masukkan passwordnya dengan sesuai tadi soal ya Bapak Ibu ya. Di sini terteranya itu Cisco dan kelas sih Bapak Ibu ya, Cisco dan kelas. Nah, untuk password pertamanya ini yaitu adalah Cisco. Nah, kita masuk ke konfigurasi branch habis itu.
Lalu kita enablekan, terus kita masukkan password kedua yaitu adalah kelas. Nah, untuk nanti pengkonfigurasian untuk di PC-PC selanjutnya itu sama passwordnya dari Cisco dan kelas. Nah, lalu kita sudah masuk ke konfigurasi branch-nya, kita masukkan telnet 192, masukkan IP-nya 168 1.1 0.1 ya, maaf ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, kita dimasukkan passwordnya kembali, yaitu passwordnya Cisco ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk pengkonfigurasian pada hubnya nih. Kita nyalakan dulu, kita enablekan dulu, dan masuk lagi ke password kedua yaitu class. Kita langsung konfigurasi terminal pada hubnya. Lalu kita masukkan interface pada hubnya S0/1/0. Lalu kita bikin IP NAT inside sesuai dengan soalnya tadi ya yang sudah saya bacakan atau saya sudah beritahukan sebelumnya. Nah, coba kita di show run atau sh run ya, maaf ya Bapak Ibu. Nah, untuk exit. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah saya sh run. Kita lihat di sini dengan IP address 192.021.0.2.1, kita branch 0.1, serialnya dengan serial 0/10 0/1/1. Ini dengan networknya IP sekian 192.168 dari 0 sampai 12. Nah, itu tadi konfigurasi PC pertamanya ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita selanjutnya konfigurasi pada PC keduanya nih Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjut. Nah, kita cek dulu nih IP-nya. 192.168.3.50. Kita coba terlebih dahulu ping 192.168.3.50. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah bisa, lalu kita masukkan telnetnya dengan IP 192.168.3.1. Passwordnya itu Cisco. Kita enablekan, masukkan lagi passwordnya class, dan sudah masuk konfigurasi factory. Kita cek show IP briefnya. Show IP interface brief. Nah, di sini kita cek ya Bapak Ibu. Nih, di sini IP-nya itu protokol yang digunakan itu gigabit dengan IP 3.1 yang 0/0/0. Untuk yang gigabit Ethernet 0/0/1-nya itu 4.1, dan serial 0/1/0-nya itu 0.14 IP-nya. Nah, lalu kita masuk terminal atau konfigurasi terminal. Terus kita masukkan interface G0/0/1 ya Bapak Ibu. Di no shoot atau no sh. Nah, jika sudah, untuk di PC 2 nya ini kita akan membuat router OSPF nya untuk IP area 192.168.4.0.0 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bikin peruteannya dengan router OSPF. Router OSPF 10. Lalu networknya kita jangan lupa dimasukkan. Networknya itu IP-nya 192.168.4.0.
area 0. Nah, sudah kita buat router OSPF-nya. Lalu selanjutnya itu kita langsung setting untuk IP PC 4-nya. Nah, untuk PC 3-nya boleh kita cek aja. IP-nya 4.115 ping 192.168 4.115. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lanjut ke PC 4-nya. Nah, dengan IP-nya kita cek dulu, IP-nya 5.83 ping 192.168 5.83. Nah, ini juga terhubung ya Bapak Ibu ya PC 4-nya. Nah, lalu kita masukkan saja nih telnetnya. Telnet 192.168 5.1. Passwordnya itu Cisco. Terus kita enablekan di HQ-nya, lalu masukkan password class. Jika sudah, kita lihat nih show IP int brief. Oh, maaf Bapak Ibu, ada kesalahan atau typo. Nah, di sini kita cek nih Bapak Ibu nih. Nah, untuk gigabit Ethernet 0/0/1-nya itu IP-nya 192.168.6.1, dan untuk /0.0.5 itu IP-nya 5.1. Untuk yang 0.10 IP-nya itu adalah 129. Nah, nanti ada perubahan untuk konfigurasi PC 5-nya ya. Jika sudah, untuk di PC 4-nya itu di sini untuk serialnya IP-nya itu 192.168.0.10 ya Bapak Ibu, dan VLAN 1-nya masih Unisync. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke PC 5, setting PC 5-nya. Nah, kita cek di sini IP-nya 5227. Bisa tidak? Atau kita coba untuk ping 192.168.5.227. Wow, bisa ya Bapak Ibu ya terhubung ya. Nah, tapi untuk di konfigurasi untuk PC 5-nya di sini ada yang kurang ya Bapak Ibu. Untuk IP configuration-nya, default gateway-nya kita masukkan sesuai dengan si IP PC 4 ya, yang tadi kita sudah buat. Untuk sesuai dengan gigabit Ethernet 0/0/0-nya kita masukkan untuk default gateway di PC 5-nya itu adalah 192.168.5.129 IP-nya. Nah, berarti untuk di PC 5-nya kita masukkan IP configuration-nya, default gateway-nya 192.168.5.129. Nah, jika sudah, kita untuk yang terakhir konfigurasi PC 6-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek, kita config, kita cek dulu ya IP-nya. IP-nya 192.168.2.48. Ping 192.168.2.48. Nah, ini terhubung ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita langsung lanjut ke konfigurasi telnetnya 192.168.2.33. Nah, passwordnya itu Cisco. Kita enablekan branch 2-nya dan masuk password class. Jika sudah, kita masuk ke konfigurasi terminal, conft, kita masukkan int serialnya itu /0 s/0/1/0, dan kita masukkan IP address-nya. IP address
192 168 0.6. Jangan lupa masukkan subnet masknya 255.255.255.252. Ada kesalahan nih Bapak Ibu nih. IP address-nya dipisah ya nih. Oke. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang terakhir kita cek pada IP PC7. Coba kita IP-nya 192.168.2.57 ya. Lalu coba kita ping 192.168.2.67. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu selanjutnya oke Bapak Ibu, di sini kita cek ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk PT activity-nya itu sudah complication ya dengan 100% ya Bapak Ibu ya. Di sini nggak bisa dicek resolve. Nah, lalu kita bisa sih kita cek satu-satu. Untuk PC2 kita cek dengan dia menggunakan tipe apa, SHROW. Nah, untuk di PC2 nya IP-nya 192.168.3.1 dia menggunakan switch SWF1. Description connection-nya dengan interface gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP 3.1 dan untuk yang interface 0/0/1-nya IP-nya 4.1 dan yang interface serialnya 0/1/0 itu adalah 192.168.0.14. Ya, ini networknya. Ya Bapak Ibu ya. Terus untuk di PC 3 PC4 nya yang PC4-nya connected to switch HQ1 dan interface gigabit Ethernet 0/0/0.1 itu IP-nya 6.1 dan untuk 0.5 itu IP-nya 5.1 dan 0.10 itu IP-nya 5.129. Nah, dengan network yang sudah dibuat oleh konfigurasi awal. Ya Bapak Ibu, dan untuk di PC 6-nya kita lihat. Nah, sama di sini untuk interface gigabit Ethernet-nya itu yang 0/0/0 itu adalah duplex auto ya. Dan untuk 0/0/0.1 dengan satu IQ, satu natif ya, karena tadi untuk di PC2-nya dia menggunakan OSPF ya dari 1 sampai 10. Nah, dengan IP address-nya 192.168.2.1 untuk yang 0/0/0 gigabit Ethernet dan 1 IQ 32-nya IP-nya 2.33 dan yang untuk 0/0/0.64 dan 1 IQ 64 itu dengan IP 2.65. Ya, dengan network yang sudah dibuat router OSPF 10 ya. Lalu kita boleh coba Bapak Ibu ya. Ini saya juga baru mencoba untuk ngeping IP-nya. Successful ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran video
pengkonfigurasian dari saya, penyelesaian challenge yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan berhasil dan saya bisa lulus. Untuk sertifikasi ENSA-nya, untuk videonya kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya mohon maaf jika masih ada kesalahan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.